Selamat siang Bapak Dr. Wayan Dewantara, saya Erwindo, mahasiswa Magister Teknik Industri STN. Izin untuk menyampaikan tugas mata kuliah Ekonomi Teknik Lanjut. Soal pada tugas ini adalah mempresentasikan atas peninjauan atau ulasan terkait Ekonomi Teknik Lanjut di satu paper. Paper yang saya pilih bersumber dari Journal of Engineering dengan judul The Effect of Fracturing Fluid Types on Reservoir Fracture Geometry, Production and Net Present Value. Background pemilihan dari paper ini karena dalam paper ini terdapat net present value. Yang kedua, net present value yang digunakan dalam paper ini itu untuk mengevaluasi dampak fluida fraktur atau fracturing fluid terhadap geometri patahan reservoir dan produksi. NPV dalam paper ini itu untuk materi kunci dalam pemilihan kelayakan finansial proyek. Paper ini membahas bagaimana perbedaan dalam jenis fluida fraktur dapat mempengaruhi hasil finansial dari proyek pengembangan reservoir migas. Topik pada paper ini mengenai salah satu proyek pengeboran sumber minyak di negara Irak pada lapangan Halfaya. Tipe reservoir di lapangan ini bisa dikatakan rapat, yaitu permeability 0,1 milidarcy, sehingga membutuhkan teknologi khusus untuk bisa meregangkan atau merekahkan agar permeability itu naik. Nah, jika teknologi khusus ini disebut dengan hydraulic fracturing, itu rekahan hidrolik. Teknologi ini merupakan fluida fracturing berupa campuran air kental, yaitu adalah slurry pad berupa air dan bahan kimia, dicampur dengan material solid, yaitu berupa propan atau silika, kemudian dengan tekanan tinggi dipompakan dari permukaan ke dalam lubang. Dan ini diharapkan bisa merekahkan dan memiliki indeks permeability 10-100 milidarcy. Tujuan perekahan ini tentu saja agar minyak tersebut bisa mengalir keluar dari batuan dan sehingga bisa diangkat ke permukaan. Reservoir ketat tentunya akan menjadi masalah dalam industri migas karena memperangkap dari cadangan minyak. Berdasarkan paper ini, cadangan minyak di lapangan Halfaya ini hanya bisa diekstraksi dengan cara direkahkan. Yaitu kembali karena karakteristik dari batuan itu sangat tight, sangat rapat, yaitu 0,1 milidarcy. Dalam penelitian salah satu Hasan dan Hamdallah 2023, kombinasi berbagai fluida fraktur digunakan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap dimensi geometri patahan dan produksi. Sehingga fokus utama penelitian paper ini menentukan tinggi patahan dari reservoir tersebut, tinggi patahan, jadi kayak kebuka begini, ya kan? Kemudian baru dari tinggi patahan tersebut baru dihitung net present value-nya atas biaya yang dikeluarkan. NPV perihal terkait NPV dalam paper ini. Ya, sebelum kita bahas mengenai arus kas bersih yaitu net cash flow. Itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan keuntungan dari proses hydraulic fracturing yang diterapkan untuk meningkatkan produksi. NCF adalah fungsi dari kumulatif total produksi hidrokarbon yang dihasilkan OPEC dan CAPEC dari sumber yang difraktur. OPEC adalah biaya operasional, sedangkan CAPEC adalah biaya kapital untuk menghasilkan sumur. Net present value merupakan selisih antara nilai kini dari arus kas masuk dan nilai kini dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai kini bersih dari sumur yang telah mengalami fracture atau rekahan untuk beberapa tahun bisa dihitung, yaitu secara NPV adalah jumlah dari NCF itu dibagi dengan 1 dikurang discount rate. Nah, metode perhitungan NPV pada paper ini itu ada beberapa variabel, yaitu OPEC. OPEC itu apa? OPEC adalah biaya per bulan dikali jumlah bulan. CAPEC adalah biaya pemboran ditambah biaya fracturing. Nah, fracturing cost itu terkait atas dua, yaitu terkait fluidanya, kemudian terkait solidnya, kemudian jasa untuk melakukan pekerjaannya. Nah, fluid cost, fracturing fluid cost sendiri itu dipengaruhi oleh volume serta biaya per unitnya.
Kemudian propan cost itu berapa banyak jumlah pasir yang dibutuhkan dikali dengan jumlah harga pasir per massa unit. Nah, total cost baru capex ditambah opex. Gross revenue adalah kumulatif produksi dikali price. NCF itu adalah gross revenue dikurang dengan total cost. Nah, dalam paper ini diambil 5 sampel fracturing fluid. Yang pertama 100% air, yang kedua 100% pasir, yang pertama, yang kedua 100% air, yang ketiga campuran 30% pasir, 70% air, dan yang keempat itu 50% air, 50% pasir, dan yang pilihan yang terakhir itu adalah 70% pasir, 30% air. Sesuai yang ada di tabel ini, maka yang terbesar itu ada dari tabel ini bisa dilihat bahwa fungsi dari fracture fluid ini akan berdampak kepada length itu adalah panjang propagasi dari rekahan, height itu adalah rekahan secara vertikal, sedangkan width itu adalah ketebalan dari rekahan batu tersebut. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan NPV dalam paper ini adalah itu $1 per galon untuk biaya fluida fracturing, dan biaya propannya atau solidnya itu adalah $0,4 per pound. Biaya bulanan sumur ini OPEX itu adalah 1.500 per bulan. Harga minyak itu ada di $60 per barel. Biaya fracturing itu sebesar 400.000. Applicable 15% discount untuk perhitungan NPV atas setiap option. Opsi yang pertama itu adalah tadi yang 100% pasir, memberikan rata-rata produksi minyak 718 barel per hari dengan durasi 4.044 hari. Sehingga kumulatif produksi minyak dengan opsi satu ini adalah 7860 million barel atau NPV-nya 172 juta. Yang kedua itu jika kita menggunakan 100% air, maka memberikan rata-rata produksi itu 198 barel per hari dengan durasi 1,6 tahun. Sehingga kumulatif produksi minyak adalah 2.170 juta barel dengan NPV senilai 81 juta. Opsi ketiga, di sini terdapat 3 opsi, dan tiga-tiga ini adalah menggabungkan antara liquid sama solid gitu ya. Nah, sedangkan 3A ini itu adalah opsi di mana menggunakan pasir 30, liquid 70, sedangkan yang B 50-50, pasir 50, liquid fluidanya adalah 50%. Nah, sedangkan C kebalikannya, pasirnya 70, airnya 30%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa opsi terbaik dari 3 opsi ini adalah yang ada di 3B, yaitu 50% pasir, 50% air. Di 3B itu bisa memproduksi hingga paling jauh itu 11 tahun. Kemudian dengan 11 tahun tersebut maka bisa menghasilkan 8.011,67 juta barel dan NPV-nya senilai 171 juta 22,22. Berdasarkan hasil ekonomi NPV, maka option 3B 50% air dan 50% pasir menghasilkan rekahan yang paling efektif sehingga bisa menghasilkan produksi minyak tertinggi 8.000 juta barel dan NPV 171,22 juta. Studi ini membandingkan fluida fraktur juga dampak terhadap keekonomian. Studi ini membandingkan 3 jenis fluida fraktur serta mengevaluasi pengaruhnya
tidak hanya pada geometris, fraktur, tapi juga pengembalian keekonomian menggunakan metode net present value. Penelitian biasanya terfokus hanya pada teknis saja, tapi yang ini menggabung teknis dan ekonomi. Aplikasi pada reservoir rapat, penelitian ini menetapkan teknik fracture hidrolik pada reservoir yang memiliki sistem petrofisika menantang, seperti permeabilitas rendah atau rapat. Tulisan ini tidak membahas dampak atau perbedaan terhadap karakter reservoir yang tidak rapat atau setengah rapat, sehingga terkait dengan pelakuan fracture hidrolik. Ini adalah poin cap di mana paper ini hanya membahas lapangan yang memiliki reservoir yang rapat, tapi bagaimana terkait yang agak lebih gede probability-nya atau rekahannya agak lebih besar gitu. Jadi kurang komprehensifnya di situ. Kemudian juga tidak ada analisis jangka panjang. Jadi fokus penelitian ini pada dampak jangka panjang, tidak tercakup kinerja jangka panjang dari sumur yang telah di-fracture. Sehingga perubahan produksi sering waktu tentang pemeliharaan di masa datang. Sehingga terkadang sustainability atau produksivitas dari lapangan itu harus dijaga konsisten, tidak produksi tinggi habis itu tiba-tiba langsung drop, karena itu akan berpengaruh kepada kestabilan produksi migas. Kesimpulan, makalah tersebut merupakan menunjukkan bahwa NPV dapat bervariasi tergantung pada bagaimana fluida fraktur tertentu berinteraksi dengan batuan reservoir, serta seberapa efektif fluida tersebut dalam meningkatkan produksi. Penelitian ini juga mencakup analisis komparatif antara berbagai fluida dan efeknya terhadap hasil produksi serta keuntungan finansial, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memilih strategi fraktur yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan hubungan antara pengaturan teknis seperti geometri patahan yang dihasilkan dengan kinerja produksi. Hal ini berimplikasi pada perhitungan NPV karena peningkatan produksi yang signifikan dapat berkontribusi pada nilai yang lebih tinggi dalam analisis kelayakan proyek secara keseluruhan.